Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, kita akan membahas materi selanjutnya tentang kebutuhan manusia. Untuk itu, disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajarannya kita lanjutkan dari video sebelumnya, yaitu yang kedua yaitu menjelaskan pengertian jenis faktor dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Pengertian dari kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Untuk pembahasan kebutuhan ini terdapat 4 jenisnya, yaitu menurut intensitas atau tingkatannya, menurut waktunya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut tingkatnya. Jadi kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primernya adalah kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk yang sekunder adalah kebutuhan tambahan, jadi dilakukan setelah kebutuhan primer, contohnya seperti handphone, radio, ataupun sabun. Untuk kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang akan mewah, jadi kebutuhan primer ataupun sekundernya, setelah itu baru tersier. Nah, untuk tersier ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya mobil mewah, kapal pesiar, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani seperti olahraga dan rohani, yaitu untuk kesenangan jiwa agar aman dan tenang seperti rekreasi, agama, baca buku. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu seperti kebutuhan sekarang, orang yang sakit perlu obat, terus kebutuhannya akan datang seperti tabungan atau asuransi kesehatan. Keempat, ada kebutuhan menurut subjek, jadi bisa kebutuhan individual, yaitu seperti kebutuhan perseorangan, contohnya alat bantu dengar, kacamata, kursi roda. Dan yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau yang disebut dengan kelompok, jadi ini dimanfaatkan bersama dan untuk kepentingan bersama, contohnya rumah sakit, jalan raya, sekolah. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada beberapa faktor pengaruh kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin, kedua, tingkat pendidikan, ketiga, lingkungan tempat tinggal, keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima, tingkat pendapatan, keenam, status sosial, dan ketujuh, perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, seseorang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Nah, alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya, ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomis, yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga memperolehnya perlu pengorbanan, contohnya sepatu, pakaian. Dan kategori kedua itulah barang bebas, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan, contohnya sinar matahari, udara, dan air. Yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Bisa dicermati ya, terbagi menjadi 2, itu barang substitusi atau nama lainnya adalah barang pengganti. Contohnya nasi bisa diganti dengan fungsi dengan singkong, tapi manfaatnya sama. Nah, kalau barang komplementer yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Yang ketiga atau C, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Contohnya barang produksi yaitu seperti mesin, gunting, lahan, jadi belum bisa dipapat digunakan terlebih dahulu. Sedangkan barang konsumsi yaitu seperti buku dan alat tulis untuk kalian belajar. Yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya, terbagi menjadi 3, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah itu belum bisa harus diproduksi terlebih dahulu, contohnya seperti padi dan kayu. Lalu barang setengah jadi adalah yang masih dalam proses produksi, contohnya benang yang akan digunakan sebagai baju nantinya atau tepung sebelum jadi kue. Lalu yang ketiga adalah barang jadi, barang yang pemenuhan kebutuhannya dapat langsung digunakan seperti nasi, ada kue, ada tas, dan lain sebagainya.
Alhamdulillahirobbil alamin. Materi pertama kita tentang kelangkaan dan kebutuhan telah selesai. Mohon maaf bila ada kata salah dari Ustazah. Ustazah akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.